Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar di sebelah barat, Kabupaten Kelungkung dan Bangli di sebelah timur, sedang di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Gianyar sangat dikenal di Indonesia, bahkan di mancanegara, karena memiliki keindahan alam dan sebagai pusat kebudayaan di Bali. Potensi sumber daya kultural memberikan vibrasi pada tumbuhnya karakter masyarakat yang mandiri, santun, beretika. Hal inilah menjadikan Gianyar sebagai destinasi wisata dunia. Pembangunan di Kabupaten Gianyar ditujukan untuk mewujudkan Gianyar bagus, yaitu bersih, alami, berbudaya, sejahtera menuju Jagadita. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, kesediaan farmasi dan makanan, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan manajemen informasi kesehatan yang baik. Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Gianyar adalah terjadinya penurunan angka kematian bayi, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan cakupan pemberantasan penyakit. Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit, Gianyar mengalami peningkatan capaian, walaupun penyakit infeksi menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, terutama HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang mempunyai dampak sosial sangat besar, baik terhadap individu maupun keluarganya, terutama di pedesaan dengan kekerabatan dan religiusitas masih kuat. Penderita menyembunyikan statusnya baik kepada keluarga maupun masyarakat sekitar. Lebih parah lagi, banyak yang tidak mau peduli walaupun berperilaku berisiko. Sosialisasi normatif dengan ceramah maupun diskusi kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap HIV/AIDS, sehingga mendapat penolakan dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat. Ini merupakan stigma dan perlakuan diskriminasi. Keberadaan klinik VCT di beberapa senter pelayanan belum bisa mengangkat antusiasme masyarakat untuk mengetahui statusnya. Penderita positif terinfeksi virus HIV bukan saja menderita secara fisik akibat kekebalan tubuh yang menurun, namun secara psikis terbebani karena diskriminasi dan stigma. Padahal mereka membutuhkan dukungan untuk bisa mengobati penyakitnya sepanjang hidupnya. Dengan terpisahnya layanan antara VCT, ronsen,
lab penunjang, dan pemberian ARV, penderita merasa terbebani dari fisik yang lemah, tempat layanan yang terpisah-pisah, waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, karena belum ada satu asuransi pun yang mau menanggung penderita HIV/AIDS, menyebabkan penderita frustrasi dan menarik diri dari pengobatan dan akhirnya meninggal. Keadaan ini mendorong untuk menciptakan model layanan yang mudah diakses oleh penderita, yaitu pertama, layanan untuk meningkatkan cakupan masyarakat agar mau mengetahui statusnya, yaitu dengan layanan rumatan metadon bagi pengguna narkoba suntik, layanan IMS bagi penderita yang sakit akibat hubungan seksual. Gagasan ini muncul pertama kali tahun 2007 dalam upaya mengembangkan program inovatif di Kabupaten Gianyar. Operasionalisasi klinik satu atap One Stop Service HIV/AIDS memerlukan tim yang terdiri dari dokter, paramedis, bidan, petugas laboratorium, petugas farmasi, dan petugas lapangan. Mendapat keahlian dari pelatihan khusus yang harus diikuti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dampak secara nyata yang dapat dihasilkan dari layanan satu atap adalah keadaan sebelum ada layanan, sekelompok orang dengan resiko sebagian besar tidak mau dirujuk ke klinik VCT rumah sakit. Kelompok yang sudah positif tidak mau berobat dengan alasan kerahasiaan tidak terjamin, jauh dari tempat tinggal, tidak ada biaya, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya penderita meninggal tanpa perawatan. Keadaan setelah terwujud layanan komprehensif dan bersahabat satu atap adalah antusiasme masyarakat, terutama kelompok risiko, sangat baik. Dalam kurun waktu 6 bulan, kunjungan lebih meningkat. Kunjungan dari masyarakat umum, khususnya ibu hamil, sudah berani datang sendiri maupun melalui rujukan. Tokoh masyarakat pun datang untuk melihat berbagai pelayanan yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Sosialisasi secara mendalam bisa dilakukan melalui konseling, sehingga semakin banyak kunjungan, semakin banyaklah konseling dilaksanakan, sehingga masyarakat makin ditingkatkan pengetahuannya tentang HIV/AIDS, penyakit maupun cara penularannya. Dengan harapan semua masyarakat tahu betul bagaimana cara penularan HIV/AIDS dan bisa mencegah penularan dengan menghindari perilaku berisiko yang pada akhirnya tidak ada lagi kasus baru HIV/AIDS dan tidak ada lagi kematian oleh karena HIV/AIDS. Terima kasih. Nah, kenapa kita perlu membentuk layanan ini ya? Layanan satu atap atau one stop service ya. Awalnya adalah bahwasanya penderita HIV/AIDS itu terlayani secara pragmatis ya. Ada tes HIV-nya ke sini, ada pengobatannya lain di tempat lain sehingga tidak singkat dan tidak cepat. Udah itu menjaring kasusnya juga sulit. Banyak klinik PCT yang kunjungannya malah 0 setahun. Kenapa? Karena berdasarkan biaya pedesaan yang sangat religius.
tenaga tidaknya kuat. Ya, kita membentuk layanan untuk menjaring kasus, ya, yaitu layanan IMS untuk menjaring kasus dari hubungan seksual, dan layanan metadar untuk menjaring kasus dari penggunaan narkoba suntik. Ya, setelah itu, setelah ini kita padukan, kita langsung siapkan juga layanan untuk pemeriksaan laboratoriumnya semuanya. Setelah selesai, kita langsung layanan pengobatan. Sehingga dalam satu lokasi kita sudah siapkan layanan tersebut, mulai dari penjaringan kasus, tes laboratorium, sampai pengobatan. Dan kegiatan ini semuanya diusahakan secara gratis, ya. Nah, dengan demikian sehingga pengguna narkoba suntik, IMS yang menderita HIV/AIDS sekarang punya harapan yang besar, bisa nyaman untuk mendapat pelayanan, bisa murah untuk mendapat pelayanan, sehingga nanti masyarakat semakin banyak yang ikut dalam kegiatan ini. Dengan demikian kita bisa konseling semuanya. Setelah semakin banyak kita konseling, masyarakat, pengetahuan masyarakat secara mendalam HIV/AIDS itu akan meningkat. Dan dengan demikian nanti otomatis setelah pengetahuan sama, yaitu tingkat kemampuan juga sama, kita harapkan nanti tidak ada lagi masyarakat berperilaku berisiko, yang pada akhirnya nanti tidak akan ada lagi kasus-kasus baru HIV/AIDS, begitu juga tidak ada kematian akibat HIV/AIDS tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Yayasan Bali Peduli berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, khususnya bagi masyarakat di seluruh, terutama di Gianyar, untuk layanan VCT dan IMS bagi masyarakat sekitar sini. Dengan adanya komitmen kemitraan bersama Puskesmas Ubud 2 Sahyang ini, khususnya dari Bapak Dr. Murah, kita juga semakin optimis bahwa layanan ini bisa berjalan dengan baik dan sustainability-nya atau keberlangsungannya juga bisa terjamin. Karena kenapa? Karena layanan di Puskesmas itu kan akan selalu ada, dan kami yayasan juga berkomitmen untuk bisa memberikan dukungan secara terus-menerus dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dari Yayasan 2HD Bali, saya sebagai PL di Yayasan 2HD Bali menjangkau para pecandu pengguna jarum suntik. Beberapa tahun terakhir ini pengguna jarum suntik di Bali memang agak menurun, karena tapi mereka sekarang juga memakai narkoba umum itu seperti misalnya sabu-sabu atau inek atau ganja. Jadi kita sekarang merujuk juga ke metadon ini. Selain penasun jarum suntik, kita juga merujuk konseling tentang kecanduan tentang narkoba umum gitu. Saya menjangkau di lapangan dengan cara seperti multi level itu, tadi teman ke teman, siapa yang pakai dulu punya teman 2 teman gitu, terus sampai, karena biasanya saya dulu kan memakai juga gitu, jadi saya terbuka mereka dengan saya, karena dulu saya teman mereka gitu Kak.